Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kesenian merupakan suatu unsur dari kebudayaan. Seni tercipta oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri, agar terciptanya suatu keharmonisan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas satu kesenian yang terdapat di daerah Jawa Barat, yaitu wayang golek. Dapat kita ketahui, seni wayang golek terbagi menjadi dua. Yang pertama, wayang golek papak atau cepak, dan yang kedua, wayang golek purwa. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu seni wayang golek, lebih baik kita tanyakan pada ahlinya. Baris saja jalan toleh humandar, hirup pinuh ku kabingung, anja celang dina sagara kasusah, samia pang-pange sekar mekar. Inilah dia John Lennon dengan Don't Let Me Down. Panayagan geus keprok kabeh, kameramen geus keprok, sutradara geus keprok. Tuh Pak, siap we ieu geus beak 20 jutaan. Jajan naon mang 20 jutaan. Pieu eta kontrakan tetangga diduruk ku budak ieu. Ngajak aing oge. Ieu budak. Sudah berapa lamakah Bapak mendalami kesenian wayang golek ini, dan apa yang membuat Bapak tertarik pada kesenian ini? Mendalami ilmu dalang itu, saya mulai ngedalang di panggung itu tahun 96. Banyak ketertarikannya dikarenakan di dalam wayang golek bukan hanya satu keilmuan yang dipelajari, tapi diantaranya dalang itu harus menguasai ilmu musik, ilmu olah vokal, ilmu drama, ilmu teater, dan dalamnya juga ada ilmu ketatanegaraan, ilmu politik, ilmu agama, dan lain-lain. Itu yang membuat saya tertarik. Ternyata banyak, Pak. Jadi sebetulnya keilmuan itu kan bukan hanya semata-mata buat ngedalang, tapi buat kehidupan juga gitu. Makanya ketika dalang berproses itu ya selamanya belajar gitu. Pembelajaran terus. Bagaimanakah Pak cerita atau sejarah tentang kesenian wayang golek ini masuk ke Jawa Barat? Kalau sepengetahuan saya, wayang golek itu kan awalnya dari Tegal. Dari Tegal ketika masa pemerintahan Bupati Karanganyar di Kota Bandung itu, Kabupaten Bandung. Iya, Bupati Karanganyar, dan dalang yang pertama ngedalang itu sebetulnya orang Tegal, namanya Mama Dalang Anting. Sebetulnya cuma itu saja yang saya ketahui asal seluk-beluk asal muasal wayang golek datang ke Jawa Barat. Di saat apakah kesenian wayang golek ini dipertunjukkan? Banyak hal dan banyak waktu gitu. Di antaranya ketika upacara nelayan, kayak sedekah bumi, orang kenduri juga hajatan, nikahan. Cuma kalau sekarang dengan banyaknya inovasi wayang-wayang yang kontemporer, Ada juga teman-teman yang tetap saja nggak bisa lepas dari wayang golek. Alhamdulillah gitu. ya. Selain dari wayang tersebut, unsur-unsur apakah Pak yang mendukung dalam pertunjukan seni wayang golek ini? Gamelan, mungkin alat musik. Juga di dalam wayang juga kan bukan hanya wayang, dalamnya ada seni rupa, ada seni ukir, ada seni pahat. Ya diantaranya satu set gamelan, terus sekelompok penabuh gamelan, juga dikasih pemanis 3 atau 2 sinden, dan untuk sekarang ini mungkin banyak alat musik tambahan kayak suling, kayak biola, kadang-kadang pakai keyboard. Oh, instrumen berarti ya. Akar tradisinya ada kan, ketika pakai keyboardnya juga mengikuti ketabuhan-tabuhan wayang. Mengikuti zaman berarti ya Pak. Berapa lama Pak durasi yang ideal di dalam pertunjukan wayang golek ini Pak? Bagaimana konsep garapnya? Kalau untuk pakeliran padat, kita ngambil yang adegan yang penting-pentingnya saja. Pakeliran padat itu pagelaran padat. Jadi hanya dengan waktu durasi yang sesingkat-singkatnya
tapi kita memilih adegan-adegan tertentu yang tidak memutuskan benang merahnya gitu. Tetap adegannya jelas. Berarti ada konsepnya berarti ya Pak? Dapat kita ketahui Pak, seni pertunjukan wayang golek ini merupakan media hiburan. Tetapi di balik itu, apakah ada ritual atau doa-doa khusus yang harus dilakukan sebelum pertunjukan wayang golek ini dimulai? Bukan hanya ngedalang, mau makan aja kita ada doanya. Tergantung dalangnya beragama atau enggak gitu aja. Seperti itu ya Pak. Apakah menurut Bapak seni pertunjukan wayang golek ini masih perlu dilestarikan kah? Sebetulnya bukan wayang goleknya yang dilestarikan, budayanya. Karena wayang golek udah menjadi budaya, jadi secara spesifik ya wayang goleknya yang harus dilestarikan, padahal budayanya yang harus dilestarikan. Ternyata budayanya yang harus dilestarikan ya Pak. Nah, tanggapan atau animo masyarakat terhadap kesenian wayang golek ini bagaimana Pak? Khususnya untuk generasi muda sekarang. Kalau menurut saya sih masih antusias, masih bagus. Cuma kembali lagi ke seniman itu sendiri. Mampu nggak memberikan apa yang dia mau? Mampu nggak memberikan yang anak muda mau? Gitu kan. Kalau masih dalangnya selalu ngebahas cerita Gatot Kaca terbang, ya nggak akan bisa mengalahkan Superman yang audiovisualnya bagus. Tapi cari dong kreativitas yang lain yang bisa menarik ke jiwa muda, ke generasi muda, ke era modernisasi sekarang, tapi tanpa melepaskan akar budaya wayangnya itu sendiri gitu. Berarti senimannya yang harus berkreativitas mungkin ya Pak. Apa sih Pak pesan-pesan Bapak agar kebudayaan ini tetap lestari? Kita sebagai seniman wayang, khususnya saya ngajak ke seniman wayang, tingkatkan kreativitas lah gitu. Jangan sampai ditinggalkan kalah bersaing dengan seni-seni yang lain. Gitu. Kalau konsumen atau audien kan bagaimana kitanya. Kalau kitanya mau maju ya otomatis bisa diterima sama konsumen, bisa diapresiasi gitu. Nah, kalau terhadap pemerintahan sendiri bagaimana Pak? Kalau buat pemerintah tolong libatkan lah gitu dalam sosialisasi program-program pemerintah melalui wayang gitu kan, bisa menyampaikan pesan, menyampaikan iklan kan di dalamnya, masa kalah sama perusahaan-perusahaan sama sponsor-sponsor yang lebih memilih wayang sebagai media kampanye, media iklan, media promosinya. Aduh, saya mau pesan sajalah kepada semua warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, cintailah budayanya masing-masing. Jangan sampai kita keluar dari budaya, karena dengan adanya budaya itu bisa membentengi diri kita dari terorisme, dari tindakan jahat, dari tindakan korupsi. Karena budaya kita khususnya Jawa Barat, sili asa, sili asi, sili asuh. Begitu dari si Cepot. Terima kasih, hatur nuhun.